Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Isya secara berjamaah dan juga insyaallah tarawih dan witir secara berjamaah. Semoga ibadah saum kita siang tadi diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu memberikan kita banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaan dari Ramadan itu adalah Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu jemaah sekalian? Karena Ramadan dari sisi bahasa itu dimaknai sebagai panas terik yang membakar dan menghanguskan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, bahkan debunya sekalipun itu tidak tersisa. Para ahli bahasa, para ahli hadis mencoba mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri sehingga mereka bisa berkesimpulan bahwa Ramadan itu disebut sebagai panas terik yang membakar dan menghanguskan. Itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa di Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala akan membakar dan menghanguskan seluruh dosa-dosa kaum muslimin. Tidak bersisa sedikit pun jika dia memenuhi syarat dari orang yang berpuasa itu. Apa syarat orang yang berpuasa sehingga mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian, hal itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang benar untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa taala berjanji, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Aku ampuni seluruh dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan Ramadan itu sejatinya adalah satu paket di mana siangnya kita diminta untuk saum
dan malamnya kita diminta untuk qiyam. Dalam hadis yang hampir sama redaksinya, hanya beda satu huruf jamaah sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa juga yang mendirikan ibadah di malam harinya di bulan Ramadan karena didasarkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang benar untuk mengharapkan ridha Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya Ramadanlah yang siang dan malamnya itu menyiapkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huruf mim di situ jemaah sekalian dalam hadis itu, huruf ma di situ memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita sejak kita balik hingga hari ini jemaah sekalian. Jadi kalau seandainya, mohon maaf jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau seandainya sebentar ini kita tidak tahu ajal jemaah sekalian, kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu kita sedang beribadah di malam harinya dan di siang harinya tadi kita puasa karena iman kita kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Aku ampuni seluruh dosa-dosa kalian. Masya Allah. Seolah-olah Allah ingin sampaikan kepada kita jemaah sekalian, manusia tempatnya salah dan khilaf itu Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai si fulan, aku tidak peduli 11 bulan yang lalu mungkin engkau jauh dariku, 11 bulan yang lalu mungkin engkau banyak maksiat kepadaku, 11 bulan yang lalu mungkin engkau banyak melakukan dosa kepadaku, tetapi jika kamu hari ini berpuasa karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Aku ampuni seluruh dosa-dosa kalian. Allahu akbar jemaah sekalian. Karena itu rugilah orang yang tidak bersemangat beribadah di bulan Ramadan ini. Awalnya dia begitu bersemangat, di pertengahannya dia begitu loyo, di akhirnya dia meninggalkannya. Nauzubillah min zalik. Padahal Allah siapkan bulan Ramadan ini untuk bulan ampunan bagi kita manusia. Manusia ini jemaah sekalian, karakternya, sifatnya itu adalah tempatnya salah dan khilaf. Kita bukan malaikat. Karena itulah sifat rahmannya dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan ini agar kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, sebelum saya tutup ceramah saya pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ramadan itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat istimewa. Saking sayangnya kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah dalam hadisnya disampaikan, di bulan Ramadan itu wa futihat abwabul jannah. Aku bukakan pintu surga seluas-luasnya. Di lanjutan hadis itu dikatakan, aku kunci, tutup rapat-rapat pintu neraka dan semua setan-setan itu aku belenggu. Apa maksudnya jemaah sekalian? Seolah-olah Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai manusia, aku bukakan pintu akses ibadah, aku mudahkan kalian untuk beribadah di bulan Ramadan ini agar kalian betul-betul menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan dibukakannya pintu surga seluas-luasnya, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya itu setan-setan jemaah sekalian, kita juga belum bisa beribadah terbaik di bulan Ramadan ini. Kita juga belum mampu untuk khatam Al-Quran meskipun satu kali. Kita juga belum bisa melaksanakan tarawih dan witir secara berjamaah hingga akhir Ramadan. Kita juga belum mampu bersedekah dengan sedekah kita yang terbaik. Pertanyaannya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf, harus Ramadan yang keberapa lagi yang harus dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita betul-betul mau menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Butuh Ramadan keberapa lagi jemaah sekalian? Butuh Ramadan keberapa? Butuh Ramadan keberapa lagi yang Allah harus pertemukan kepada kita? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan ancaman, dan doa ini disampaikan oleh malaikat Jibril
dan diaminkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa malaikat Jibril itu jamaah sekalian? Kepada orang-orang yang diperjumpakan dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril berdoa, qala Jibril rahima anhu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril di saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, celaka, rahima anfu, celaka, terhina dia di hadapan Allah. Siapa itu jemaah sekalian? Orang yang dipertemukan bulan Ramadan dan hari-harinya dia dipertemukan dengan Ramadan, hingga Ramadan itu meninggalkannya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Jibril, celaka orang ini. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, karena itu sekali lagi rugi kita jemaah sekalian, rugi serugi-ruginya kita tidak manfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jemaah sekalian, Ramadan yang lalu sudah banyak kita sia-siakan, maka seharusnya sisa Ramadan ini janganlah kita sia-siakan lagi. Jangan kita sia-siakan lagi. Kalau kita belum bisa berlomba dengan para ustadz, para orang soleh untuk beramal soleh, maka setidaknya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bisa berlomba dengan para pelaku kemaksiatan, para pelaku dosa, untuk memohon istighfar dan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam ayat yang sangat indah ini jemaah sekalian, Allah memanggil kita manusia tempatnya salah dan khilaf ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian wahai hamba-hambaku menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, la'allakum tattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu bersabarlah dan bersabarlah menjalankan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan Ramadan ini, karena di ujung Ramadan ini Allah akan membukakan pintu ampunan bagi kita, membebaskan kita dari api neraka, dan Allah akan memberikan surga yang terbaik bagi kita yang tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.